Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tidur Jadi IPK izin untuk mempresentasikan tugas besar kita, eh, yaitu tugas besar dasar kecerdasan artifisial dengan judul Sistem Inferensi Fajri Mamdani dan Sugeno untuk memprediksi kualitas IPK mahasiswa berdasarkan penggunaan media sosial dan jam tidur. Untuk anggota kelompok dari kelompok Tidur Jadi IPK itu sendiri, yang pertama dari Rizky Perlintas Miring dengan NIM 2311102061, yang kedua ada Ibnu Rizal Mutakim dengan NIM 2311102067, yang ketiga ada Muhammad Aulia Muzaki Nugroho dengan NIM 2311102051, dan yang terakhir ada saya sendiri Bintang Yusir dengan NIM 2311102052. Nah, untuk tujuan dari penelitian pada tugas besar kami kali ini, yang pertama adalah menerapkan dan membandingkan dua metode sistem inferensi Fajri, yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Yang kedua adalah memprediksi kualitas IPK mahasiswa baik atau buruknya berdasarkan penggunaan media sosial per hari dan durasi tidur per hari. Yang ketiga adalah memberikan wawasan awal mengenai potensi penerapan sistem Fajri dalam membantu prediksi prestasi akademik di lingkungan perguruan tinggi. Nah, untuk data yang kita gunakan yaitu ada pengaruh medsos, jam tidur, dan IPK mahasiswa. Data kita ambil dari Kaggle. Untuk sumber datanya yaitu survei mahasiswa mengenai pengaruh media sosial, jam tidur, dan IPK. Jumlah datanya yaitu ada 519 entry, dan data ini berisikan yang pertama penggunaan media sosial itu sendiri per harinya, jam tidur, dan IPK. Berikut kita juga lampirkan untuk link dataset atau sumber data kita. Oke, yang pertama adalah pemrosesan data. Data dari dataset yang telah melalui tahapan pemrosesan meliputi yang pertama pembersihan data, merubah nama kolom agar lebih sederhana dan mudah diproses oleh sistem. Yang kedua, transformasi data, mengubah data kualitatif teks menjadi data kuantitatif atau berupa angka. Alasan kami mengubahnya menjadi angka karena sistem Fajri itu membutuhkan input berupa numerik untuk bekerja. Nah, untuk output dari program kita pada saat pemrosesan data itu bisa dilihat di sini. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Nah, selanjutnya ada di rancangan sistem fasi. Kedua sistem inferensi fasi, Mamdani dan Sugeno, dirancang dengan komponen-komponen inti yang sama untuk fungsi keanggotaan dan aturan dasarnya. Namun, beberapa dalam representasi, konsekuen, aturan, dan metode defusifikasi. Jumlah nilai linguistik untuk setiap atribut. Yang pertama dari atribut input. Penggunaan media sosial ada 3 nilai linguistik, rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua dari durasi tidur, memiliki 3 nilai linguistik, rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua ada di atribut output. Untuk Mamdani memiliki 2 nilai linguistik, buruk dan baik. Untuk Sugeno memiliki konsekuen berupa nilai numerik konstan. Next. Selanjutnya ada di fungsi keanggotaan. Menggunakan fungsi keanggotaan segitiga triangular untuk mendefinisikan derajat keanggotaan suatu nilai numerik ke dalam himpunan fazi linguistik. Dengan parameter A, B, dan C menentukan kaki kiri, puncak, dan kaki kanan segitiga. Yang pertama ada untuk pengguna media sosial. Di low-nya itu ada memiliki X035, di mediumnya itu memiliki X358, di high-nya itu memiliki X5, 8, dan 10. Yang kedua ada untuk durasi tidur. Di low-nya memiliki X05 dan 6,5. Di mediumnya memiliki X5, 7, dan 9. High-nya memiliki X7, 9, dan 10. Yang ketiga untuk kualitas IPK. Bed-nya memiliki X min 0,2, 0, dan 0,5. Good-nya memiliki X 0,5, 1, dan 1,2. Next. Selanjutnya ada di aturan fazi. Sebanyak 9 aturan fazi jika maka dirumuskan mencakup semua kombinasi nilai linguistik dari 2 input, penggunaan media sosial dan durasi tidur. Aturan ini didasarkan pada asumsi logis tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi IPK.
Yang pertama itu ada di aturan untuk Mamdani. Jika pengguna media sosial adalah tinggi dan durasi tidur adalah rendah, maka kualitas IPK adalah buruk. Jika pengguna media sosial adalah sedang dan durasi tidur adalah sedang, maka kualitas IPK adalah baik. Jika pengguna media sosial adalah rendah dan durasi tidur adalah tinggi, maka kualitas IPK adalah baik. Konsekuensinya adalah himpunan fazi linguistik seperti baik dan buruk. Yang kedua ada di aturan untuk Sugeno. Jika pengguna media sosial adalah tinggi dan durasi tidur adalah rendah, maka kualitas IPK adalah 0,1, sangat buruk. Jika pengguna media sosial adalah sedang dan durasi tidur adalah sedang, maka kualitas IPK adalah 0,7, baik. Jika pengguna media sosial adalah rendah dan durasi tidur adalah tinggi, maka kualitas IPK adalah 0,9, sangat baik. Konsekuensinya adalah nilai numerik konstan. Next. Selanjutnya ada di distribusi data. Setelah proses pembersihan dan pemetaan nilai kategorial ke numerik, kolom-kolom penting yang digunakan adalah social media usage horse, sleep duration horse, dan IPK baik dilambangkan dengan 1 dan IPK buruk dilambangkan dengan 0. Selanjutnya ada di beberapa data setelah prapemprosesan. Social media usage horse 4, sleep duration horse-nya itu ada di 5, IPK-nya itu ada di 0. Selanjutnya ada di social media usage-nya itu 4, sleep duration 5, dan IPK 0. Social media usage-nya 8, sleep duration-nya 7, dan IPK-nya 1. Social media usage-nya 8, sleep duration-nya 9, dan IPK-nya 1. Selanjutnya yang terakhir, social media usage-nya itu memiliki 3, sleep duration itu 7, dan IPK-nya 1. Yang ketiga ada distribusi target kelas IPK good dalam data adalah IPK baik miliki 362 mahasiswa dan IPK buruk miliki 157 mahasiswa. Distribusi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas di mana mayoritas responden menganggap bahwa IPK mereka baik. Hal ini berdampak pada performa model dalam mengenali kelas minoritas. IPK buruk. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ibnu. Masuk ke evaluasi kinerja sistem fusi. Kedua metode fusi, Mamdani dan Sugeno diuji dengan membandingkan hasil prediksi terhadap nilai aktual IPK good dari data. Ruangan fusi dikonversi ke bentuk biner 0 atau 1 dengan ambang batasnya itu 0,5 untuk evaluasi klasifikasi. Dari hasil akurasi dan Evans score yang sama persis untuk kedua metode menunjukkan bahwa dengan desain fungsi keanggotaan dan aturan fusi yang diterapkan, Mamdani dan Sugeno mengambil keputusan klasifikasi biner IPK buruk atau baik yang sama untuk setiap data point. Meskipun cara kerja internal mereka sedikit berbeda, tetapi hasil akhirnya itu setelah dikonversi ke biner dengan ambang batasnya 0,5 menghasilkan tingkat keberhasilan yang identik. Next. Kemudian ini untuk visualisasi fungsi keanggotaan untuk penggunaan media sosial. Untuk untuk kategori rendah itu warna hijau, derajat keanggotaan kategori rendah meningkat dari jam 0 hingga mencapai maksimum di jam ketiga, kemudian menurun dan habis di jam kelima. Untuk kategori sedang warna orange itu derajat keanggotaan sedang mulai terlihat dari jam ketiga, mencapai puncak pada jam kelima, lalu turun hingga jam ke-8. Untuk kategori tinggi warna biru mulai naik dari jam kelima, memuncak di jam ke-8 dan turun kembali hingga ke jam 10. Next. Kemudian selanjutnya visualisasi fungsi keanggotaan untuk durasi tidur. Untuk yang pertama itu kategori rendah, itu garis warna hijau, derajat keanggotaan tertinggi pada durasi tidur kurang dari 6 jam. Fungsi ini mulai dari 0, tidak termasuk dalam kategori rendah, saat mendekati 0 jam, naik hingga mencapai nilai maksimum 1 pada 5 jam. Kemudian menurun drastis hingga 0 lagi pada jam 7. Artinya, tidak kurang dari 6 jam cenderung dikategorikan sebagai rendah. Kemudian, untuk kategori sedang, garis oranye, derajat keanggotaan kategori ini membentuk segitiga dengan puncaknya pada 7 jam tidur. Artinya, tidur sekitar 7 jam dianggap sebagai durasi tidur yang ideal. Sedang
fungsi ini mulai naik dari nilai 0 pada 5 jam mencapai 1 di 7 jam dan turun kembali ke 0 pada 9 jam. Kemudian selanjutnya untuk kategori tinggi garis biru itu lebih dari 8 jam mulai masuk dalam kategori tinggi. Fungsi ini mulai naik dari 7 jam mencapai derajat keanggotaan penuh 1 di 9 jam, lalu menurun kembali ke 0 di 10 jam. Artinya semakin mendekati 9 jam, semakin besar kemungkinan durasi tidur dianggap tinggi. Next. Kemudian selanjutnya visualisasi fungsi keanggotaan untuk kualitas IPK atau output dari Mamdaninya. Untuk yang pertama itu kategori IPK buruk garis merah ya. Kemudian fungsi keanggotaan untuk IPK buruk memiliki nilai maksimum itu 1, saat IPK 0, dan menurun secara linear hingga mencapai nilai 0 pada IPK 0,5. Artinya semakin kecil nilai IPK mendekati 0, maka semakin tinggi kemungkinan IPK tersebut tergolong buruk. Namun setelah melewati 0,5, nilai keanggotaan kategori buruk menjadi 0, tidak tergolong buruk lagi. Kemudian selanjutnya kategori IPK baik yang berwarna garis biru. Sebaliknya fungsi keanggotaan ini tuh mulai bernilai 0 pada IPK 0,5, lalu meningkat secara linear hingga mencapai nilai maksimum itu 1 pada IPK 1. Ini menunjukkan bahwa nilai IPK yang semakin mendekati 1 akan semakin kuat tergolong dalam kategori baik. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa IPK di bawah 0,5 dikategorikan sebagai buruk dengan tingkat keanggotaannya semakin tinggi mendekati 0. Untuk IPK di atas 0,5 mulai dianggap baik dan semakin tinggi nilainya, semakin kuat keanggotaannya dalam kategori baik. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rizky. Selanjutnya itu confession matrix. Interpretasi untuk kedua metode sangat identik, yaitu yang pertama true negative atau TN, ada 85 data. Artinya ada 85 data yang memang memiliki kualitas IPK buruk dan berhasil diprediksi buruk oleh model. Yang kedua itu false positive atau FP, ada 54 data. Ada 54 data yang seharusnya IPK-nya buruk, tetapi diprediksi sebagai baik oleh model atau kesalahan prediksi positif. Yang ketiga false negative atau FN, ada 218 data. Sebanyak 218 data seharusnya memiliki IPK baik, tetapi diprediksi buruk oleh model atau kesalahan prediksi negatif. Yang keempat, true positif atau TP, ada 162 data. Model berhasil memprediksi dengan benar sebanyak 162 data dengan IPK baik. Next. Selanjutnya ada perbandingan Mamdani dan Sugeno. Untuk akurasi skor, Mamdani adalah 0,48 dan Sugeno juga 0,48. Artinya, kedua metode hanya benar dalam memprediksi kualitas IPK sebanyak 48% dari seluruh data yang diuji. Nilai ini tergolong rendah dan menunjukkan bahwa model belum cukup andal dalam klasifikasinya. Untuk F1 skor Mamdani adalah 0,54 dan Sugeno juga 0,54. F1 skor adalah rata-rata harmonis dari presisi dan recall. Nilai 0,54 menunjukkan bahwa model sedikit lebih baik dalam menangani ketidakseimbangan kelas dibandingkan hanya melihat akurasi. Namun nilainya masih tergolong sedang hingga rendah. Next. Untuk kesimpulannya itu kita dapat menyimpulkan bahwa sistem inferensi fuzzy dengan metode Mamdani dan Sugeno telah berhasil diimplementasikan untuk memprediksi kualitas IPK mahasiswa berdasarkan data penggunaan media sosial dan durasi tidur. Proses pemrosesan data, termasuk pembersihan kolom dan pemetaan data kategorial ke numerik, telah dilakukan dengan baik. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa kedua metode tersebut menghasilkan akurasi dan F1 score keseluruhan yang relatif rendah, bersekitar antara 47 sampai 50%, dan memiliki kinerja yang identik satu sama lain. Lebih lanjut, untuk analisis melalui classification report mengungkapkan bahwa sistem ini memiliki presisi yang lebih baik dalam memprediksi IPK yang baik. Next. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.